Berhenti menjadi canggung secara sosial. 8 perilaku yang membuat Anda terlihat aneh. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah orang menganggap Anda canggung atau aneh secara sosial? Kita semua pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa malu atau tidak nyaman di sekitar orang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi jika Anda tidak cukup berhati-hati, Anda mungkin akan melakukan hal-hal yang membuat orang lain menganggap Anda tidak kompeten secara sosial. Ternyata, ada banyak hal halus yang dilakukan orang yang bisa mengungkapkan ketidakmampuan sosialnya. Beberapa lolos begitu saja, sementara yang lain menganggap itu normal atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Berikut adalah 8 perilaku yang dapat membuat Anda terlihat aneh atau canggung secara sosial. Nomor 1. Terlalu banyak atau terlalu sedikit kontak. Mata kontak adalah bentuk komunikasi nonverbal yang secara signifikan mempengaruhi perilaku sosial dan dapat diartikan sebagai terlalu sedikit atau terlalu banyak tergantung pada konteksnya. Jika Anda tidak menatap mata seseorang saat berbicara dengan mereka, itu bisa dianggap tidak ramah atau tidak menarik. Sebaliknya, jika Anda menatap mereka, kemungkinan besar mereka akan merasa tidak nyaman dan terintimidasi oleh perilaku Anda. Jumlah kontak mata yang ideal ada di antara dua ekstrim. Cukup untuk membuat orang lain merasa nyaman dan tentram, tetapi jangan sampai Anda terpaku pada mereka sepanjang percakapan. Nomor 2. Terlalu banyak atau terlalu sedikit ruang interpersonal. Ruang interpersonal adalah area yang dipertahankan orang antara satu sama lain saat berinteraksi. Jumlah ruang antar pribadi yang sesuai dapat bervariasi menurut budaya dan bergantung pada konteks dan hubungannya. Namun secara umum, mengambil terlalu banyak atau memberikan terlalu sedikit ruang antar pribadi dapat membuat Anda terlihat aneh. Yang terbaik adalah memberi orang lain setidaknya 2 hingga 4 kaki ruang pribadi. Jika Anda perlu lebih dekat untuk percakapan tentang sesuatu yang spesifik seperti mendapatkan bantuan untuk mengetahui cara kerja sesuatu di ponsel Anda, tidak apa-apa asalkan Anda tidak lupa untuk mundur setelah bisnis Anda selesai. Anda juga harus menghindari jarak yang terlalu jauh antara diri Anda dan orang lain karena hal ini dapat dianggap angkuh. Nomor 3. Tanpa filter. Memiliki filter pribadi memungkinkan Anda menyimpan hal-hal yang ingin Anda katakan di kepala Anda dan hanya mengungkapkannya setelah Anda memikirkan tentang bagaimana hal itu akan dirasakan oleh orang lain. Mengapa Anda harus melakukan ini? Karena kurangnya penekanan dapat menyebabkan saat-saat tidak nyaman dan membuat segalanya menjadi canggung. Misalnya, memberitahu seseorang bahwa mereka ingin menurunkan berat badan atau bahwa pakaian mereka terlihat jelek. Bisa menyinggung, meskipun itu benar. Jadi berlatihlah memperhatikan kata-kata Anda sebelum berbicara. Nomor 4. Ketidakmampuan untuk menceritakan atau menanggapi lelucon. Humor membantu menjaga interaksi sosial berjalan lancar. Lelucon itu cepat, santai, dan sangat baik dalam memecahkan kebekuan dan berhubungan dengan orang lain. Mereka juga perlu cara yang bagus untuk memamerkan kecerdasan Anda. Tapi ini bisa menjadi bumerang jika Anda tidak hati-hati. Jika lelucon Anda tidak cocok dengan percakapan atau dianggap terlalu ofensif, lelucon Anda tidak akan berjalan dengan baik. Atau jika Anda adalah tipe orang yang tidak bisa menerima lelucon atau lebih buruk lagi, Anda cenderung terlalu sensitif terhadapnya, Anda akan terlihat defensif atau mudah tersinggung. Hal ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman di sekitar Anda karena mereka tidak akan tahu bagaimana menanggapi atau sisi kepribadian Anda yang mungkin mereka lihat saat bertemu dengan Anda lagi. Nomor 5. Pengungkapan diri, terlalu banyak atau terlalu sedikit.
Pengungkapan diri adalah berbagi informasi pribadi tentang diri Anda dengan orang lain. Dan itu harus menjadi jalan dua arah. Anda memberitahu seseorang sesuatu tentang diri Anda, dan mereka memberitahu Anda sesuatu tentang mereka. Semakin terbuka dan jujur setiap orang dalam pertukaran informasi ini, semakin besar peluang untuk menciptakan rasa koneksi yang lebih dalam. Tetapi penting untuk diingat bahwa kuncinya di sini adalah keseimbangan. Jika semua yang pernah Anda bicarakan adalah hal-hal pribadi, itu bisa membuat Anda kewalahan dan bahkan terlihat menyeramkan. Demikian pula, jika Anda tidak pernah mengungkapkan apapun tentang diri Anda atau minat Anda, orang lain akan memiliki lebih sedikit insentif untuk membangun hubungan dengan Anda. Nomor 6. Kurangnya relevansi. Mungkin cara yang paling jelas membuat diri Anda terlihat canggung adalah dengan mengatakan hal-hal yang tidak relevan. Ini berarti bahwa apa yang Anda katakan tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka katakan, yang dapat membuat orang lain merasa seolah-olah mereka tidak didengarkan. Jika seseorang memberitahu Anda bahwa mereka baru saja membeli mobil baru, jangan tanggapi betapa Anda menyukai perjalanan darat. Kecuali jika orang tersebut menyebutkan bahwa mereka suka naik mobil, itu tidak relevan. Sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana kata-kata Anda berhubungan dengan apa yang dikatakan orang lain. Ini akan membantu menghindari kecanggungan dan memastikan bahwa setiap orang merasa didengar sepanjang percakapan. Nomor 7. Tiba-tiba masuk dan keluar dari interaksi. Jika Anda cenderung masuk ke percakapan di tengah kalimat, menyerah seseorang yang sedang berbicara, atau meninggalkan percakapan sebelum selesai, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ini semua adalah perilaku canggung yang membuat Anda terlihat aneh. Jika seseorang sedang berbicara dan Anda ingin mengatakan sesuatu, tunggu sampai mereka menyelesaikan pemikirannya sebelum berbicara. Dan jangan tiba-tiba meninggalkan percakapan, terutama jika orang lain masih bertunangan. Orang tidak hanya salah mengira jalan keluar ini sebagai kekasaran, tetapi juga tersinggung jika mereka merasa diabaikan juga. Jika seseorang mencoba untuk mengakhiri interaksi dengan Anda dan membuat alasan atau memberikan sinyal non-verbal seperti melihat sekelilingnya atau menjauh dari Anda, alih-alih mengoceh, ambil isyarat Anda dan akhiri percakapan dengan sopan. Nomor 8. Kurangnya menggunakan isyarat saluran belakang isyarat. Saluran belakang adalah hal-hal kecil yang digunakan orang dalam percakapan untuk menunjukkan bahwa mereka memperhatikan dan tertarik pada apa yang dikatakan pembicara. Isyarat saluran belakang yang paling umum termasuk menganggukkan kepala ke atas dan ke bawah, tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan ke arah orang yang berbicara, melakukan kontak mata saat berbicara, dan sesekali mengatakan atau sebagai indikasi pemahaman apa yang dikatakan. Jika Anda tidak menggunakan jenis isyarat selama percakapan, ini cenderung membingungkan pembicara karena mereka tidak tahu apakah pesan mereka cukup efektif untuk terus berbicara. Pada akhirnya, cara Anda berperilaku penting. Itu dapat membuat atau menghancurkan peluang Anda untuk dipekerjakan, memulai hubungan, dan berteman. Cara terbaik untuk menghindari kecanggungan sosial adalah dengan menyadari perilaku Anda sendiri dan bagaimana hal itu mungkin terlihat oleh orang lain. Kabar baiknya adalah dengan sedikit usaha, Anda dapat membedakan hal-hal yang membuat Anda terlihat aneh atau canggung secara sosial dan memperbaikinya. Ini semua tentang belajar beradaptasi dan tumbuh sebagai pribadi. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.